itu dari dulu, dari Nabi SAW itu sampai sekarang, ada yang bersama-sama mereka yang tidak berubah-ubahnya. Kenapa? Tak mungkin mereka berdusta bersama-sama. Tak mungkin mereka berbohong bersama-sama dalam hal pengamalan, dalam memahami agama. Siapa mereka? Dilakukan oleh sahabat. Oleh sahabat diikuti pula secara bersama-sama oleh tabi'in. Oleh tabi'in diikuti pula oleh tabi'in. Oleh tabi'in diikuti pula oleh ulama-ulama. Kemudian lahir ulama-ulama. Siapa mereka? Al-Ash'ari, Al-Maturidi, Al-Juwaini. Siapa lagi? Lahir Maliki. Lahir Imam Syafi'i. Lahir Imam Hanafi. Siapa lagi? Lahir Imam Hambali. Siapa kemudian? Baru lahir Bukhari. Lahir Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Lahir ulama-ulama berikut itu yang mereka berpegang teguh dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama hadis. Semua mereka disebut dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Mungkin akan sama pertanyaan kita, kenapa umat Islam ini susah untuk bisa bersama, susah untuk bisa bersatu atau kompak. Apa umat Islam itu yang mereka memakai baju dalam memahami agama, sehingga kalau tidak baju dia yang dipakai orang, terkesan dia tidak sama atau kompak dengan orang itu. Nah, bagaimana cara melihat itu? Tentu kita harus belajar kepada sejarah Islam. Kita melihat ke belakang, karena sejarah itu adalah guru yang paling besar. Begitu Nabi meninggal, mereka telah dimasuki oleh ranah kepentingan. Siapa yang berhak menjadi penerus? Dari situ sudah mulai tidak sama pandangan lagi. Al-Hali wal-Aqdi menunjuk Abu Bakar. Ahlul Halli wal Aqdi itu sama dengan DPR sekarang. Itu beranggotakan 7 orang. Dan itu semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Abu Bakarlah yang berhak menjadi khalifah. Itu pun hari Senin Nabi meninggal, baru hari Rabu siang baru bisa dikuburkan. Kalau kita baca hadis-hadis yang terkait dengan apabila telah meninggal anak Adam, segerakan dikuburkan. Tapi Nabi sendiri hari Senin meninggalnya, baru bisa dikubur hari Rabu. Sudah mulai masalah.
Maka tertunjuk Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi orang yang pro kepada Ali tak setuju. Maka lahir dua kelompok awal. Kelompok yang pro Abu Bakar, kelompok yang pro Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang pro kepada Ali bin Abi Thalib itu kemudian yang disebut dengan Syiah. Lahirlah Syiah. Nah, ketika berikutnya ditunjuk Umar menjadi khalifah. Umar adalah seorang pendekar padang pasir yang tak pernah belajar agama, yang kalau hanya belajar agama hanya hitungan tahun, lebih kurang 4 tahun saja, setelah itu dia sudah menjadi khalifah pula. Tak banyak pemahaman keagamaan. Tapi siapa yang menyalah-nyalahkan Islam berurusan dengan dia. Tak sedikit terjadi invasi. Maka berkembang Islam sampai ke Mesir, ke Syria, ke Libya. Bahkan waktu itu sudah masuk Islam ke Indonesia. Nah, berganti menjadi khalifah Utsman bin Affan, orang kaya. Apa yang terjadi? Utsman dibunuh. Sampai hari ini siapa sesungguhnya pembunuh Utsman itu tak juga diketahui oleh para sejarawan, yang hanya menduga-duga. Maka pindah pemerintahan kepada Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib permusuhan tidak henti. Kenapa kok Ali yang bisa jadi khalifah? Pasti yang membunuhnya adalah dari kelompok Ali terhadap Utsman. Maka terjadi perang sifil sesama umat Islam. Perang sifil umat Islam disebut dengan perang Karbala. Sudah pecah Islam. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, akan digantikan oleh dua khalifah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari. Maka diplomasi yang dipakai untuk pengganti Ali, maka berpidato disuruh yang tua, yang Amr bin As muda umurnya. Abu Musa al-Asy'ari sudah tua. Karena orang tua tentu berbahasa basi, maka disuruhlah oleh tim, siapa dulu yang naik podium? Yang tua lah. Naiklah Abu Musa al-Asy'ari. Saya kalau diizinkan oleh Allah, saya siap menjadi khalifah. Naik lagi Amr bin As, saya siap menjadi khalifah. Ditanya kepada orang yang hadir ini, di antara dua kandidat kita pilih siapa? Menunjuk dari antara jamaah ini, karena kita mendengarkan semangatnya yang muda lebih tinggi, maka yang kita pilih yang muda. Apakah kita setuju? Setuju. Amr As lah yang menjadi khalifah. Kenapa saya mengaji sejarah ini, Bapak? Ketika Ali itu meninggal dalam kondisi yang seperti itu, siapa sesungguhnya penjahat-penjahat itu dihukum berdasarkan Al-Quran. Ketika arbitrase terjadi tahkim itu, Ali tak mau menghukum dengan dasar Al-Quran, karena tak bisa menduga-duga seperti itu saja siapa pembunuh Utsman bin Affan. Padahal sudah selesai itu. Tidak sampai di situ, Bapak. Karena Ali tidak tegas, maka keluar kelompok dari Ali namanya Khawarij. Keluar kelompok Khawarij.
Apa itu? Ali dan kelompok Muawiyah kafir. Wah, mulai konsep kafir mengafirkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu kelompok yang sebelah lagi, begini ajalah, urusan yang terkait dengan dosa besar atau siapa pembunuh dan siapa yang membunuh, itu kita serahkan saja kepada Allah. Maka dia menamakan dirinya Murji'ah. Sudah dua, lahir kelompok Khawarij, lahir kelompok Murji'ah. Siapa itu? Siapa pelaku dosa besar tetap masuk surga. Karena urusan masuk surga atau masuk neraka itu bukan urusan kita. Itu kita serahkan saja kepada Allah. Bahkan kalau andaikan mereka sudah keluar dari Islam tapi dia masih mengakui Allah Tuhannya, dia masuk surga. Lahirlah kelompok Murji'ah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu ada kelompok yang menyepelekan. Apa itu? Kelompok fatalisme. Apa itu? Kelompok Jabariyah. Itu aja kok repot. Sekarang yang mengatur kita ini Allah atau kita? Allah. Masuk surga atau tidak masuk surga sebelum manusia diciptakan ini sudah ditentukan di alam azal. Tak jaminan juga orang kafir yang menyembah berhala masuk neraka. Kalau Tuhannya sayang masuk juga ke surga. Maka lahir kelompok Jabariyah. Apa perkembangan kemudian? Lahir kelompok-kelompok yang memahami ayat-ayat Quran. Yadullahi fawqa aydihim misalnya. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Allah itu adalah punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga. Seperti apa telinganya? Itu urusan Allah, jangan itu pula yang kita kaji. Lahirlah kelompok Mutajassimah. Kelompok ya. Nah, tak kalah sampai di situ Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Lahir kelompok berikutnya. Apa itu? Kelompok rasional. Yang mereka berdebat tentang mendudukkan siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, bagaimana kedudukan Allah, apa fungsi Allah, apa kerja Allah. Lahir kelompok Qadariyah. Semua diukur dengan akal. Sepanjang bisa masuk akal, diterima. Selama tidak masuk akal, tidak diterima. Nah, berselang kemudian lahir kelompok Mu'tazilah. Apa itu kelompok Mu'tazilah? Tidak mengakui Allah itu punya sifat. Tidak mengakui Allah itu punya sifat. Kenapa? Ada walillahi asma'al husna. Itu dianya Allah. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya sampai As-Sabur. Itu bagaimana itu memahaminya? Itu adalah sesuatu yang melekat kepada Tuhan. Lalu Ar-Rahman dengan Allah itu bagaimana? Dua konsep yang berbeda. Oh, kalau itu ada pemahaman Tuhan itu berbilang. Ta'addadul qudama. Untuk menghindari ta'addudul qudama, maka tidak ada sifat. Hanya satu, zat, titik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagaimana dengan namanya? Ya namanya itu dia Allah. Dia Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Qudus. Menyatu dengan Allah. Bagaimana? Itu akal. Nah, lahir kemudian akibat dari cara berfikir seperti itu kelompok ahli sunnah yang disebut dengan kelompok salafi. Ini tidak perlu panjang ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Titik.
Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Salah. Apa kelompoknya? Kelompok salafus saleh. Dia menamakan dirinya salafus saleh. Lainlah kelompok-kelompok salafi. Apa itu? Mereka hanya mengakui apa yang dilakukan pada zaman Nabi saja, apa yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in dan ulama-ulama kemudian. Itu adalah pemikiran-pemikiran mereka yang kacau saja. Tidak ada itu. Baik doa Al-Quran dan hadis. Titik. Sepanjang tidak ada dalam Quran dan hadis, ya udah. Akhir kelompok yang semacam itu. Akhir kelompok kemudian ahli sunnah wal jamaah. Ini kaji saya. Bisa tidak selesai juga sampai jam 7 ini Pak Dudi? Bisa tidak selesai ya sampai jam 7. Nah, tapi apa yang ingin saya katakan kepada jamaah yang hadir ini? Tentu saya akan mengkaji tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ini mayoritas dipunyai oleh seluruh dunia. 90% umat Islam di dunia berpaham ahli sunnah wal jamaah. 90% rakyat Indonesia ini berpaham akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ingin saya jelaskan, seperti apa bentuk paham akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Bapak-bapak yang saya hormati, secara bahasa dari kata sanna yasinnu dan masnun, yaitu yang disunnahkan. Sedangkan sanna artinya menerangkan, menjelaskan perkara. Maka ketika disebut as-sunnah juga mempunyai arti at-tariqah, al-manahij as-sabil, jalan, kebiasaan yang ditempuh. Ada jalan raya, ada jalan besar, ada jalan kecil, ada jalan gang-gang. Namanya at-turuq atau as-sabil. Misalnya, kul hadhihi sabili, ini jalanku, kata Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Dia berkembang. Apa yang dilakukan oleh Nabi, baik dalam bentuk qaul, dalam bentuk fi'liyah, dalam bentuk takririyah, ada menyebutnya dengan kata as-sunnah, ada menyebutnya dengan kata al-hadis. Tapi yang dimaksud sunnah adalah perilaku, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Nabi SAW itu diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Maka lafaz sanana yang juga dari akar kata sunnah tadi adalah pandangan hidup mereka dalam urusan agama dan dunia. Maka barang siapa memberi contoh sesuatu sunnah, perilaku yang baik dalam Islam, maka baginya pahala kebaikan. Sebaliknya, siapa yang tidak mencontoh dan memperilaku kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka dia tidak akan mendapat pahala. Oh, kalau itu sudah ada tuntunan, sudah ada contoh yang dibuat oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu pengertian as-sunnah secara istilah yaitu petunjuk yang telah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik berkenaan dengan ilmu, akidah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Maka lawan daripada sunnah itu adalah bid'ah. Bid'ah. Saya ulang lagi. Lawan daripada kata sunnah, bid'ah. Apa yang tidak dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dibuat oleh orang, bid'ah. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu tempatnya di neraka. Ibu, bapak yang saya hormati, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Oh, kalau itu pasti. Maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidun. Sudah ada tekanan. Kalian nanti akan berselisih, kalian nanti akan bertengkar, maka kalian lihat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun, di mana mereka telah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia telah bersama-samaku memperjuangkan Islam ini. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruh di balik makna yang tersirat. Ibu, bapak yang saya hormati, maka apa itu sunnah? Mengikuti sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat. Sementara jamaah diambil dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wah, kelompok. Beda apa yang ada pada zaman Abu Bakar, beda apa yang pada zaman Umar, apa berbeda apa yang berlaku pada zaman Utsman, berbeda apa yang berlaku pada zaman Ali, apa yang berbeda dengan zaman Muawiyah, berbeda apa yang berlaku pada zaman Utsmaniyah, berbeda dengan zaman Abbasiyah, berbeda dengan zaman Turki atau Ottoman, berbeda sampai sekarang. Tapi ada kelompok-kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok F, kelompok I. Sama-sama menuju Allah. Ini jalan ke Solok lewat Padang, ini jalan ke Solok lewat Bukit Tinggi, ini jalan Solok lewat Batu Sangkar, ini jalan Solok lewat Kalian Jauh, ini jalan Solok dari Damas Raya. Tujuan ke mana? Ke Solo. Samakah mobil yang akan membawa mereka ke sana? Tidak pasti sama. Kalau naik kita dari Padang ini mobilnya ada pula, ini kendaraannya, ini supirnya, ini stylenya supirnya, ini mobilnya. Kita berangkat, kita dari Payakumbuh ke Solo, ini mobilnya, ini modelnya, ini jalan yang dilewatinya. Sampai hari kiamat kita tidak akan pernah bisa berjumpa, bertemu, dan kita bertengkar setiap sebentar. Kita membawa ilmu kita memaksakan harus jalan Solo, harus dari Padang juga nih.
Datang lagi bapak ini, kita mau ke Solo, kita harus lewat Padang Panjang juga, karena kita dengan lalu ke Padang Panjang kita bisa melihat air mancur. Tapi kalau lalu ke setinjau laut, tentu kita tidak melihat air mancur. Seperti apa air mancur itu begini. Seperti pula apa pula setinjau laut itu begini. Ini yang melanda kita hari ini. Kita tidak pernah berangkat dari sejarah itu. Apa dampaknya? Kita sudah saling menyalahkan. Kita sudah saling memojokkan satu sama kita. Kita sudah saling membid'ahkan. Kita sudah saling mengafirkan. Bahkan bukan hanya itu, kita sudah tidak berteman lagi dengan mereka. Kita sudah busuk hati. Dengki iri hati, pendendam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa saya ajak kita seperti ini? Karena walladzi nafsu Muhammadin biyadi la taqriqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa tisnani wa 70 finnar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Demi jiwaku, kata Nabi Muhammad, yang berada di tangan Allah, sesungguhnya akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga. 72 lagi masuk neraka. Manhum ya Rasulullah, siapa itu yang masuk neraka? Siapa yang masuk surga itu? Nabi menjawab, yang masuk surga itu al-jamaah. Apa itu maksud al-jamaah tadi? Ahli sunnah wal jamaah. Kita mengacu kepada satu tujuan, satu pandangan, satu pedoman, satu bapak, satu ibu. Tapi kita mengkroyok keberagaman itu adalah rahmat. Keberagaman itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa? Bapak-bapak ibu yang saya hormati, oleh karenanya sudah jelas ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan, perbuatan, juga mereka yang istiqomah dalam berittiba, mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in secara mutawatir. Ibu, hadis itu ada dua, hadis mutawatir, hadis ahad. Apa bedanya? Hadis mutawatir dilaksanakan oleh orang bersama, didengar oleh orang bersama, dikerjakan secara bersama-sama. Ada hadis ahad diriwayatkan oleh seseorang kepada seseorang, dari kepada seseorang sampai kepada seseorang, tidak berjamaah. Oh, kalau gitu dari dulu, dari Nabi SAW itu sampai sekarang, ada yang bersama-sama mereka yang tidak berubah-ubahnya. Kenapa? Tak mungkin mereka berdusta bersama-sama. Tak mungkin mereka berbohong bersama-sama dalam hal pengamalan, dalam memahami agama. Siapa mereka? Dilakukan oleh sahabat. Oleh sahabat diikuti pula secara bersama-sama oleh tabi'in. Oleh tabi'in diikuti pula oleh tabi'in. Oleh tabi'in diikuti pula oleh ulama-ulama. Kemudian lahir ulama-ulama. Siapa mereka? Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Al-Juwaini. Siapa lagi? Lahir Maliki. Lahir Imam Syafi'i. Lahir
Imam Hanafi. Siapa lagi? Lahir Imam Hambali. Siapa kemudian? Baru lahir Bukhari, lahir Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Lahir ulama-ulama berikut itu yang mereka berpegang teguh dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama hadis, semua mereka disebut dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah merupakan mayoritas umat Islam dalam setiap masa. Dengan demikian mereka adalah mayoritas umat Islam yang berpaham agamanya diwarisi dari generasi-generasi ke sebelumnya secara silah dengan sanad yang jelas. Dengan sanad yang jelas, dengan kajian yang jelas. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak ibu yang saya hormati, tentu kita ingin bersama, tentu kita ingin berjamaah. Yang berjamaah ini tidak bisa kita satukan kepalanya, tidak bisa bapak. Saya jujur saya katakan kepada bapak, tidak bisa. Saya aja dengan anak saya tidak bisa saya satukan kepalanya. 5 anak saya, kau 10 lah anak saya, apa yang terjadi? 5 aja payah saya menyatukan kepalanya. Karena saya juga yang salah. Dikatakan salah enggak juga kegontok semua. Sekolah agama yang sama Pak Rudi. UIN sekolahnya semua, sekolah agama semua. Kok tidak bisa saya samakan? Apalagi ini sekolahnya ekonomi, ini matematika, ini ilmu fisika, ini ilmu matematika, ini ilmu politik. Kapan dia akan bertemu pikirannya? Maka saya mengajak bapak ibu semua, yang bisa disatukan itu hati kita lah, hati. Fa'alafa baina qulubikum. Maka pertautkanlah hati kita ini untuk mencapai ridha Allah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu badu sana. Ringan sama diniang barek sama dipikul, lai sama dimakan, indak sama dicari, tatungkui sama makan tanah, terentang sama makan angin, saciok, bak ayam, sadan ciang, bak basi. Paralakah indahnya bapak. Kapanpun pikiran saya dengan Pak Herman ini tidak akan pernah ketemu. Mana ketua tadi dia? Tidak akan pernah bertemu. Tapi yang bisa bertemu hati saya. Kapanpun saya bertemu dengan Pak Rudi ini tidak akan pernah sama. Tapi hati saya bisa bertemukan, jiwa saya bisa saya temukan. Doa saya lah yang sampai kepada dia ketika dia sakit. Ya Allah, Allah masfi. Allah sembuhkan sahabatku Pak Rudi. Dia telah berkenanan denganku selama ini ya Allah. Andaikan meninggal dia misalnya, ya Allah lapangkan kuburannya, masukkan dia ke surga ya Allah. Dia telah banyak berbuat baik untuk kepentingan umat ini ya Allah. Misalnya, Allah terima doa saya. Tapi kalau sehebat apapun saya bertemu tiap hari, hati saya mangka saja lihat setan menjadi penjaga. Lambok saya. Allah tidak akan menerima doa kita. Coba. La ijabata doa. Tidak Allah terima doa kita kecuali dengan ikhlas. Tentu ikhlas itu hati bersih ya. Hati bersih ya. Nah, oleh karena itu, salat, zakat, puasa, haji, berceramah subuh. Saya rasa ini himbauan saya dalam kajian-kajian supaya kita ini tidak dibawa kemana-mana, tetap dalam konsep ahli sunnah wal jamaah kita bersama, tentunya dalam mencapai kehidupan bersama. Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.